Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Hussein Kanuli. Saya mahasiswa dari Stikes Widya Nusantara Padum. Di sini saya akan menjelaskan tentang saraf kranial beserta fungsinya untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal bidang 3. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang saraf kranial beserta fungsinya. Yang pertama adalah saraf kranial olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau penghidup. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Jadi jika Anda tidak sengaja mencium bau mie instan, maka saraf olfaktori Anda sedang bekerja. Yang kedua yaitu saraf kranial atau optik. Saraf optik masuk ke dalam kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita saat kita menerima cahaya dari luar bersama dengan bagian-bagian mata lainnya. Saraf ini akan membantu menyampaikan informasi ke otak untuk diolah sehingga kita bisa mengenali objek yang dilihat. Yang ketiga, saraf kranial okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak fokus terhadap objek tertentu. Saraf akumulator juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Yang keempat, saraf kranial troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Yang kelima, saraf kranial trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu saraf optalmikus. Saraf optalmikus bertugas untuk mengirim informasi sensori dari wajah bagian atas seperti dahi, kulit kepala, dan kelopak mata. Yang kedua, saraf maksilaris. Saraf maksilaris berperan mengirimkan informasi sensori dari bagian tengah wajah seperti pipi, bibir atas, dan rongga hidung. Maksilaris juga mempersyarafi gigi yang ada di rahang atas. Yang ketiga, saraf mandibular. Saraf mandibular berfungsi dalam hal sensorik serta motorik. Saraf ini bertugas mengirim informasi dari telinga, bibir bawah, dan dagu. Saraf ini juga mengatur pergerakan otot rahang dan telinga. Selain itu, saraf mandibular pun mempersyarafi gigi-gigi rahang bawah. Yang keenam, saraf kranial abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik. Yang ketujuh, saraf kranial facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facial juga memiliki fungsi motorik sensorik. Saraf facialis terdiri dari 4 percabangan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yaitu pergerakan otot agar bisa memunculkan ekspresi wajah. Yang kedua, pergerakan dari kelenjar lakrimal, submaksilar, dan submandibular. Merasakan sensari di telinga luar. Yang keempat, kemampuan merasakan makanan. Yang kedelapan, saraf kranial vestibulokoklear. Saraf vestibulokoklear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf ini mengandung 2 komponen, yaitu saraf vestibular yang membantu tubuh merasakan adanya perubahan posisi kepala akibat gaya gravitasi. Lalu, tubuh akan menggunakan informasi ini untuk tetap berada di posisi seimbang. Yang kedua, saraf koklearis yang membantu manusia mendengar serta mendeteksi getaran dari suara. Yang 9, saraf kranial glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal berperan dan fungsi motorik sensorik. Berikut ini penjelasannya. Saat berperan dalam fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang.
Yang kedua, saat berperan dalam fungsi motorik, saraf ini dapat mengatur pergerakan otot yang memungkinkan tenggorokan untuk melebar dan memendek. Yang ke-10, saraf kranial vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dalam hal fungsi motorik, sensori hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Yang kedua, bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Yang ketiga, bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran cerna. Yang ke-11, saraf kranial aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Otot inilah yang mengontrol otot di leher sehingga kita dapat menggerakkan leher sesuai keinginan. 12, yaitu saraf kranial hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik, sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Baiklah, itulah penjelasan tentang 12 saraf kranial beserta fungsinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.